Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fatimah. Saya adalah CPNS gelombang 3 tahun 2025 dari pemerintah Kabupaten Purwakarta. Saya akan mempresentasikan resume materi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Materi wawasan kebangsaan terdiri dari 4 garis pokok yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi. Yang kedua adalah sejarah pergerakan kebangsaan. Yang ketiga adalah konsensus dasar. Yang keempat adalah identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk yang kedua adalah sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, di sini ada beberapa peristiwa sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Budi Utomo ini berisikan para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia yang dikenal dengan Stovia, yang diinisiasi oleh Dr. Sutomo. Pembentukan Budi Utomo merupakan titik awal pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kongres ini diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda. Kongres ini menghasilkan 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda. Yang ketiga adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Setelah tentara Jepang menyerah terhadap sekutu, beberapa tokoh dan para pemuda mendesak Bung Karno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian terjadilah kejadian Rengas Dengklok dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 pagi dibacakan teks proklamasi Indonesia. Ini adalah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan landasan atau dasar bagi negara Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana Undang-Undang Dasar ini membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai bela negara. Di sini ada 3 yang akan saya jelaskan, yaitu definisi, nilai dasar bela negara, dan implementasi bela negara sebagai ASN. Bela negara adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Ini adalah ruang lingkup nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara,
Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Adapun implementasi bela negara sebagai ASN selalu menempatkan produk dalam negeri ataupun industri hiburan tanah air sebagai pilihan pertama. Kemudian menjalankan tugas secara profesional, selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan, dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Sekian resume materi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga video ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.